Sebagai seorang guru dan orang tua, kita dapat mulai melihat indikator putus sekolah seperti prestasi sekolah yang rendah dan seringnya membolos sejak sekolah dasar, dan tanda-tanda lain seperti harga diri yang rendah, perilaku mengganggu, dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah kerap muncul jauh sebelum siswa secara resmi putus sekolah. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa bagi siswa beresiko, pencegahan, intervensi sejak dini, dan dukungan jangka panjang lebih efektif daripada upaya yang dilakukan di kemudian hari dan berjangka pendek. Kedua, ciptakan suasana sekolah dan kelas yang ramah dan penuh dukungan. Sebagai seorang guru, kita perlu menunjukkan rasa kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap para siswa, khususnya siswa yang beresiko untuk putus sekolah. Yang ketiga, membuat kurikulum yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa, yaitu kita perlu meningkatkan relevansi sekolah bagi siswa beresiko, di mana kita harus menempatkan keterampilan akademis dalam konteks tugas-tugas dunia nyata dan lingkungan setempat siswa. Misalnya, kita dapat menyuruh siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah di komunitas lingkungan sekitar mereka dan bagaimana cara mengatasinya. 4. Komunikasikan ekspektasi tinggi bagi keberhasilan akademis siswa. Guru harus menyampaikan kepada siswa bahwa keberhasilan di sekolah adalah hal yang mungkin dicapai sekaligus diharapkan, dan lebih lagi mereka mampu mencapai prestasi tinggi. Biarkan siswa tahu bahwa ada banyak cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan bahwa kita akan membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar berhasil di kelas. Guru diharapkan lebih fokus terhadap seberapa efektif para siswa menguasai topik-topik dan keterampilan yang penting daripada bagaimana prestasi mereka dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. 5. Memberikan dukungan akademis ekstra. Guru dapat melakukan adaptasi pengajaran dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kemudian, beri mereka tugas-tugas yang relatif terstruktur, dan beritahu para siswa bahwa hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Guru perlu melakukan pengukuran mengenai kemajuan para siswa dan memberi kriteria spesifik untuk mengukur keberhasilan tersebut. Kemudian, tingkatkan interaksi orang per orang antara guru dan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan teka-teki, bermain game secara singkat di sela-sela pembelajaran. Hal ini tentu dapat memotivasi semangat setiap siswa untuk belajar. 6. Menunjukkan pada siswa bahwa keberhasilan tergantung diri mereka sendiri. Guru dapat membuat sebuah animasi yang memperlihatkan anak yang tidak berhasil dan yang berhasil dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini memberi pemahaman bahwa anak yang tidak berhasil itu bukannya tidak akan berhasil atau tidak bisa berhasil, namun dialah yang membuat dirinya tidak berhasil karena malas. Sedangkan anak yang berhasil itu juga dikarenakan dirinya sendiri yang mau belajar dan tidak mudah berputus asa. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa bahwa keberhasilan mereka di kelas sebagian besar tergantung pada upaya mereka sendiri, bukan hanya tergantung orang lain. Demikianlah 7 dukungan yang dapat kita berikan kepada siswa yang beresiko. Dan
Dan kiranya semoga tips-tips yang kami berikan ini bermanfaat dan menghasilkan hal yang positif. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kondisi Anda? Saya harap baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya Evinia Wuli Kristina dan rekan saya Esther, Sri, dan Fani dari kelompok 6 akan memberikan edukasi kepada guru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ada beberapa karakteristik siswa yang berisiko. Yang pertama, ada riwayat kegagalan akademis. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia masih banyak sekali siswa yang mengalami kegagalan dalam akademisnya. Yang kedua, ada usia lebih tua dibandingkan teman sekelas. Di Indonesia juga masih banyak teman sekelasnya yang tidak berusia sama, bahkan ada yang lebih tua dari dia. Yang ketiga, ada masalah emosional dan perilaku. Di sini kita bisa mengetahui bahwa saat masa sekolah seperti itu, kita baru saja mengalami pubertas. Yang keempat yaitu kurangnya kedekatan psikologis dengan sekolah. Ini kurangnya tindakan dari sekolah tentang psikologis dari siswanya sendiri. Yang kelima, ada kerap berinteraksi dengan teman sebaya yang berprestasi lebih rendah. Bisa kita lihat teman-teman di sekitar kita masih banyak yang berkumpul bersama tetapi prestasinya rendah. Mereka tidak mementingkan akademis mereka melupakan bahwa teman yang berprestasi rendah itu akan membawa pengaruh baik bagi mereka. Sebenarnya tidak. Itu justru bisa menimbulkan pengaruh buruk terhadap mereka jika dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, ada meningkatnya keengganan untuk terlibat dalam sekolah. Jadi ini bisa kita sebut seperti dia mengajukan diri sebagai ketua OSIS atau ketua kelas atau sekretaris dan bahkan tanggung jawab lainnya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pengajar? Apakah kita akan diam saja melihat mereka gagal dan mengalami resiko tersebut? Atau ada inisiatif yang terlintas di dalam pikiran kita untuk menolong mereka? Baiklah, mari kita simak video kami karena kami akan mengulas apa yang dapat kita lakukan untuk menolong siswa-siswa yang berisiko ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sri Hayati dan berusia 19 tahun. Namun saat ini masih duduk di kelas 2 SMA. Aku termasuk siswa yang kurang berprestasi dan memiliki nilai akademik yang rendah. Sementara teman-teman yang masih di bawah usiaku memiliki nilai akademik yang relatif tinggi dan prestasi akademik yang selalu meningkat. Aku selalu dibully dan selalu dikucilkan. Tidak pernah mendapat dukungan dari siapapun. Bahkan keluarga dan orang terdekat pun tidak pernah memberikan dukungan. Aku butuh motivasi dan dorongan agar semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena sesungguhnya dukunganlah yang kuperlu. Hai, perkenalkan nama saya Evinia Wuli Kristina. Saya adalah siswa dari SMA Negeri. Di sini saya sangat bingung dengan diri saya sendiri. Bahkan saya sangat malas datang ke sekolah. Karena saya tidak mengerti apapun yang dijelaskan oleh guru saya. Bagaimanapun dia menjelaskan, tidak ada yang masuk di otak saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berhenti sekolah? Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Agustina Simanjunta. Saya berasal dari sekolah NN. Sejauh ini saya sangat menyenangi setiap kegiatan pelajaran di sekolah. Alhasil, aku mendapat nilai yang bagus. Nah, akan tetapi seiring dengannya waktu, ketika saya malas dengan belajar dikarenakan belajar online ini. Namun, aku cukup heran juga dengan teman-teman aku. Mengapa mereka juga juga tidak mau belajar dengan bagus dan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, di sini saya sering sekali bolos masuk kelas, tidak sekolah selama 3 hari. Jadi gitu deh, akibatnya saya juga mendapat nilai yang kurang bagus gitu sih. Sekian dari kami dan kasih, dadah.